bersama saya Desi Rianti, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3 atau networking pada VirtualBox. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama ada reset MAC address, yang kedua yaitu network mode NAT, yang ketiga NAT versus NAT network, yang keempat praktek NAT network, yang kelima bridge network, yang keenam yaitu host only network, yang ketujuh disable Windows firewall, yang ketujuh internal network part 1, yang terakhir yaitu internal network part 2. Oke, langsung saja kita bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari networking pada VirtualBox? Jika teman-teman menonton video saya yang kedua, di situ saya sudah memiliki 3 virtual mesin, yaitu Ubuntu Server, Ubuntu Server Clone. Selanjutnya kita akan bahas network mode NAT. NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translation yang digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat atau IP privat ke IP publik. Jadi nanti dengan mode NAT ini IP privat dari VM atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya Ubuntu server. Nanti IP privat Ubuntu servernya akan diterjemahkan ke IP publiknya milik internet yang terhubung ke laptop saya. Nah, jadi gampangnya NAT pada VM itu digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet. Nah, di sini kita akan mencoba mereset MAC address. Kalian bisa cek Ubuntu yang satu ini, kalian klik setting. Lalu kalian bisa klik yang network. Kalian klik advance ini. Lalu kalian bisa lihat di sini MAC address-nya bakal sama dengan MAC address yang satunya. Kita coba cek yang satunya, kalian bisa close dulu. Lalu kalian cek yang bawah ini. Lalu kalian klik setting. Kalian klik network, lalu kalian klik yang advance. Nah, seperti ini. MAC address-nya sama dengan MAC address yang satunya. Jika kalian mau reset, kalian bisa klik ini. Nah, kenapa sih MAC address-nya harus di reset? Karena kalau misal ada MAC address-nya sama seperti ini, pada saat networking-nya nanti akan ada masalah. Maka dari itu kita harus reset MAC address-nya agar setiap Ubuntu-nya memiliki MAC address yang berbeda-beda. Langsung saja kalian bisa klik dari pertama dulu. Kalian klik setting seperti tadi. Lalu kalian klik network, lalu advance, dan pilih yang ini. Nah, MAC address-nya bakal berbeda dengan MAC address yang satunya. Lalu kalian klik yang satu lagi. Klik OK. Yang kedua yaitu network mode NAT. Nah, sekarang yang kedua adalah network mode NAT. Di sini saya akan memilih Ubuntu yang pertama. Kemudian kita klik settings. Lalu kalian bisa
bisa pilih yang network ini. Nah, di sini ada 4 adapter ya, tapi yang aktif itu cuma satu saja. Nah, untuk pilihan networknya di sini ada banyak ya. Ada breaker adapter, internal network, host only adapter, generic driver, NAT network, cloud network, experimental, not attached. Nah, pada video kali ini kita akan belajar NAT terlebih dahulu. Maka kita pilih NAT saja. Lalu kita klik OK. Kemudian saya akan mencoba start. Tunggu saja teman-teman. Let's go jalan nanti. Nah, sekarang kita sudah ada di VM-nya, lalu tinggal login saja. Setelah itu saya akan ketik komen IP address untuk melihat IP saya. Kita langsung bisa ke command prompt. Lalu kalian bisa ping di sini. Kita ketik ping, lalu kalian bisa masukkan IP address-nya 10.0.2.15, lalu kalian enter. Nah, di sini bisa kalian lihat itu kan. Nah, bisa kalian lihat di sini kan gagal ya. Terus kalian bisa langsung saja ke control panel. Kalian cari control panel. Kita buka. Nah, sekarang kita sudah ada di control panel. Lalu klik network and internet. Kita klik network sharing and sharing center. Kita klik yang adapter setting. Nah, bisa kalian lihat di sini ada VirtualBox host only server. Kalau misal IP-nya sama seperti ini, IP yang ada endpost 3-nya, seharusnya HotOS mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu servernya. Karena Ubuntu servernya dia terhubung ke hidden interface. Jadi membuat interface HotOS itu tidak sama dengan IP pada VM-nya.
Yang ketiga, NAT versus NAT network. Selanjutnya kita akan membahas tentang NAT versus NAT network. Apa sih bedanya? Ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Kenapa? Akibatnya kedua virtual mesin atau sesama virtual mesin akan mendapatkan IP yang sama. Karena setiap virtual mesin terhubung ke interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama sehingga membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, bagaimana jika menggunakan NAT network? Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface, tapi dia akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Dimana jika kita menggunakan NAT network, sesama virtual mesin akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini virtual mesin yang pertama mendapatkan IP 10.0.2.15 dan yang kedua IP-nya yaitu 10.2.7. IP-nya beda karena mereka terhubung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Yang keempat, praktek NAT network. Selanjutnya kita akan mencoba praktek NAT network. Kalian bisa buka VirtualBox VM VirtualBox kalian. Kalian harus pakai yang versi 6.1 ya teman-teman, karena kalau versi 7 itu kemungkinan tidak bisa ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya jika kalian menggunakan yang versi 6. Nah yang Ubuntu ini kita klik settings, lalu kita network. Nah di sini kan sudah ada beberapa pilihan ya. Nah ini kita pilih yang NAT network saja karena kita akan praktek NAT network. Nah di sini sebenarnya kalian bisa menamainya, tapi karena saya cuma ikut saja ya teman-teman. Kita close, lalu kita cari tools, nah terus properties. Nah di sini sudah ada namanya ya teman-teman, NAT network. Lalu kita ketikkan saja. Nah, di sini sudah ada tampilannya teman-teman. Jika kalian menamai NAT network kalian, lalu kita lanjut ke Ubuntu yang satunya ya teman-teman. Kita setting juga. Lalu seperti biasa kita pilih yang network. Nah, kita pilih lagi NAT network karena kita akan menggunakan NAT network, bukan NAT. Kalian klik OK. Nah yang kedua juga setting lagi, kalian klik network lagi, pilih NAT network, kalian OK lagi. Selanjutnya kalian bisa start. Kita tunggu ya teman-teman karena ini sedang berproses. Nah di sini sudah ada tampilannya ya. Jika kalian, kita tunggu sebentar lalu kita bisa login ke akun kita ya teman-teman. Nah di sini saya akan mempercepat prosesnya teman-teman. Kita bisa login lagi.
Nah, kalian bisa langsung ketikkan IP address atau kalian bisa enter dahulu ya teman-teman. Nah, setelah ini kalian itu bisa masukkan password kalian lagi dan kalian langsung enter saja ya. Lalu setelah itu kalian bisa ketikkan sudo dh client di tampilan ini ya teman-teman. Kalian ketikkan saja. Nah, di sini saya akan mempercepat saja ya karena prosesnya sangat lama dan kalian bisa enter lalu ketikkan IP address kalian dan enter lagi. Nah, di sini kalian bisa masukkan user kalian dan password kalian. Kalian ketikkan saja. Nah, di sini sudah ada tampilnya seperti ini. Nah, di sini kalian untuk bisa masukkan IP addressnya yang sudah ada di situ ya teman-teman. Karena nanti kita akan ping secara bersamaan agar dua tampilan ini bisa saling berkomunikasi. Kalian bisa ketikkan IP address yang di VM kedua ya teman-teman. Kalian ketikkan saja. Nah, jikalau tampilan kalian sudah reply maka itu sudah berhasil. Dan kita akan coba ping lagi. Lalu kalian bisa masukkan IP address yang dari VM pertama ya. Tekan saja. Ping 192 titik. Nah, ini tampilan ketika kalian sudah berhasil saling mengeping dari VM1 ke VM2 ya teman-teman. Yang kelima, bridge network. Selanjutnya kita akan membahas tentang bridge network. Simulasinya seperti ini. Jadi sebelumnya kalau NAT network itu masih numpang hidden interface-nya hot OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya itu tidak jelas, IP random dan nggak tahu dari mana dapatnya. Sedangkan kalau kita menggunakan bridge network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada hot OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya itu terhubung ke internet yang terhubung juga ke hot OS. Kita akan membahas tentang bridge network. Kita akan mencobanya. Kalian bisa langsung masuk ke Oracle VM VirtualBox kalian. Kita pilih Ubuntu-nya, kita setting, dan kita pilih network. Kita tunggu karena ini
sedikit lama ya. Terus kalian pilih saja tampilan yang ada. Saya akan pilih yang paling bawah, atau saya akan milih yang mana ya, yang bawah ini. Lalu kalian bisa langsung klik. Oke. Sini agak sedikit lambat ya teman-teman, karena laptop saya itu sedikit nge-lag. Nah, sudah, kita bisa langsung start. Tunggu. Kan bisa lakukan hal yang kedua untuk Ubuntu yang selanjutnya, karena kita akan mengeping IP address supaya agar kita mendapatkan IP address. Kita sudah start tadi kan, kita bisa ketik IP address dan kita akan mendapatkan IP address yang mana itu bukan IP pada internet yang saya gunakan. Kita bisa cek pada control panel di network and internet. Kalian bisa cari saja, lalu kalian itu bisa ketikkan network and sharing center, lalu kalian pilih yang change adapter setting. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Yang keenam yaitu host only network. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan host only network. Nah, simulasinya seperti ini. Sebelumnya kita menggunakan NAT atau NAT network. Interface yang terhubung ke hot OS atau laptop kita itu merupakan hidden interface. Nah, kalau kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface, yang mana ini membuat guest OS dan hot OS bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Kita akan mencoba host only network. Langsung saja masuk ke VirtualBox. Kalian pilih Ubuntu, terserah kalian mau yang mana. Saya pilih yang atas. Nah, di situ sudah ada tulisannya ya teman-teman. Kalau kalian pilih saja, itu terserah, karena ya itu bebas mau dipilih yang mana. Kalian bisa langsung klik yang bentar. Ini laptop saya agak gelap teman-teman, jadi maafin ya. Nah, kalian bisa cari di pencarian, kalian klik view network status and apps, lalu kalian bisa lihat di sini ada jaringan wifi dari wifi yang kalian sambungkan atau internet yang kalian sambungkan. Nah, di sini itu ada tampilannya teman-teman. Jadi hasilnya itu bisa kayak istilahnya menyambung atau tahu kalau kita nyambung di wifi apa, di internet apa. Di sini ada tampilannya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini
tampilannya kan. VirtualBox host only network itu terdapat di tampilan network connection. Nah, terus kalian bisa settings. Start, kalian bisa ketikkan sudo dh client min rnpost, yaitu untuk menghapus IP address yang ada pada interface endpost, dan bisa ketikkan password kalian lalu IP address. Yang ketujuh, disable Windows Firewall, yaitu kita akan masuk ke materi disable Windows Firewall. Yang mana kita akan membuat firewall host OS atau pada laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu akan bisa ping ke laptop kita. Dari virtual machine itu kita akan ping ke laptop kita. Langsung saja kita ke control panel, sistem security, lalu Windows Defender Firewall. Kalau misal teman-teman nggak pakai software Defender itu dia hijau semua, bagaimana sih cara kita menonaktifkannya? Kita bisa klik turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, kalian bisa klik off dua-duanya. Nah, kalian bisa lanjutkan ping dan masukkan IP address kalian. Lalu dari VM ke host OS sudah berhasil, begitu juga dari host OS ke VM. Untuk memberhentikannya, teman-teman bisa pencet CTRL-C aja. Setelah ini teman-teman bisa langsung aja Windows Defender Firewall-nya di on lagi. Yang ketujuh, internal network part 1. Yang terakhir yaitu internal network part 2. Oke, langsung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke internal network. Nah, di sini ada dua part. Jika virtual machine atau GOES OS menggunakan internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi VM1 ini menggunakan internal network, begitu juga dengan VM2 menggunakan internal network. Maka keduanya bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual, yang mana switch ini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Kita akan mencoba internal network part 1. Nah, teman-teman langsung bisa masuk ke VirtualBox teman-teman. Lalu kalian pilih yang Ubuntu yang pertama, yang episode 1 ini. Kalau bisa yang Ubuntu yang kedua, kalian settings dan network, lalu kalian bisa pilih pilihan di sini. Kita pilih internal network karena kita mau internal ya. Maksudnya karena materi kita ini internal network, jadi kita pilih yang internal network. Kita boleh kasih nama internal 1. Oke. Lalu kalian bisa lihat di sini
Nah, yang kedua kita juga sama ya, kita setting, lalu lakukan seperti tadi, kita pilih atau ubah menjadi internal network. Nah, namanya bisa internal 2 ya. Kita start. Yang kedua kita juga start juga. Kita tunggu saja. Kita close, lalu kita oke. Kita power off saja ya. Kita pencet ke setting lagi, lalu kita network internal, kita ganti brigade adapter. Yang kedua juga lakukan hal yang sama, network lagi, kita ganti lagi, lalu oke. Setelah itu kalian bisa start lagi, yang kedua juga kita start. Kita tunggu ya. Karena ini prosesnya lama sekali. Nah, di sini kita disuruh login ya teman-teman. Kalian masukkan user kalian dan password. Terus kalian ketikkan sudo dan sebelahnya kalian ketik lagi, kita enter. Nah, disini sudah ada tampilan seperti ini. Lalu kita bisa isikan saja IP address kalian. Nah, di sini kita disuruh login kembali. Kita ikut saja hal yang disuruh dilakukan. Nah, di sebelahnya juga sama kan seperti tadi, kita lakukan hal yang sama juga. Nah, kita power off. Nah, jadi sekarang adalah internal network part 2. Nah, kalian bisa langsung masuk lagi ke Oracle VM VirtualBox. Terus kalian pilih setting, lalu kalian network dan pilih yang internal network kembali.
Terus kalian oke saja. Terus yang kedua, ikuti cara yang seperti tadi. Settings, network, internal network, dan oke. Nah, setelah itu kita start. Yang kedua juga kita start. Sebenarnya kita itu sama ya teman-teman, kayak kita itu melakukan hal yang sama atau berulang lagi. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampilan, kita disuruh login lagi. Nah, tuliskan saja. Nah, lalu kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai dan ikuti perintah apa yang disuruh oleh ketua mesinnya ya. Nah, sini sudah terdapat tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada hasil seperti ini. Itu artinya seperti berhasil atau kita itu berhasil melakukan internal ini dengan baik dan benar. Nah, sama kan teman-teman hasilnya, jadi berhasil ya. Kita power off, lalu close.